Halo semuanya, selamat datang di podcast Pekan, pembahasan keren PPKN bersama aku Karin, dan di sini aku nggak sendirian. Ada dua temanku yang bakal jadi pembicara kita di episode ini. Siapa aja mereka? Halo semua, aku Aca. Aku Yasha. Oke, jadi di episode ini nih, kita mau ngobrol seputar ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya itu di bidang politik. Kayak yang kita udah tahu, negara kita ini posisinya diapit sama dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Artinya, wilayah Indonesia itu ada di posisi silang yang ideal dan strategis banget, guys. Tapi ya, gak cuma itu aja. Selain aspek kewilayahan tadi, ada juga aspek-aspek kehidupan sosialnya. Contohnya, sosial kependudukan. Penduduk Indonesia ada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Terus, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberal di selatan. Lanjut nih ya, demokrasi Pancasila ada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Kalau dari segi ekonomi Indonesia ada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kalau masyarakat Indonesia, kalian tahu nggak berada di antara apa? Aku tahu. Masyarakat Indonesia tuh ada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Ya, benar banget. Terus dari segi kebudayaan Indonesia ada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Terakhir nih, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, sama timur. Jadi, posisi silang Indonesia baik dari aspek wilayah dan aspek kehidupan sosial yang udah aku jelasin tadi, itu sebenarnya bisa jadi sebuah potensi sekaligus ancaman nih buat negara kita. Tadi kok kayaknya sering banget ya ngomongin ancaman mulu. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi ancaman buat negara kita ini? Mungkin bisa dimulai dari Aca dulu kali ya. Oke, kita bahas soal pengertian ancaman itu sendiri dulu kali ya. Jadi, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, sampai keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman bisa dibedakan menjadi ancaman militer dan non-militer. Kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya nih, kalau dari luar negeri bisa berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Kalau dari dalam negeri sendiri itu contohnya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, sama pengurusan lingkungan. Nah, kalau ancaman non-militer pada hakikatnya dia nggak menggunakan senjata guys, tapi dia pakai faktor-faktor non-militer yang kalau dibiarin bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Karakteristiknya tentu beda ya sama ancaman militer. Ancaman non-militer ini jelas gak bersifat fisik dan bentuknya nggak terlihat kayak ancaman militer. Ancaman non-militer ini bisa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, sama keselamatan umum. Wah, ternyata ancaman tuh banyak banget ya bentuknya. Kayak yang tadi Aca bilang, ada ancaman bidang militer dan non-militer, sama ada juga ancaman yang asalnya dari luar dan dalam negeri. Nah, tadi di awal pas opening aku udah sampein juga kan kalau topik kita hari ini tuh ancaman terhadap NKRI, khususnya itu di bidang politik. Kali ini aku mau nanya deh ke Ayesa, apa aja sih ancaman terhadap politik Indonesia? Oke, jadi gini. Ancaman di bidang politik itu sumbernya bisa dari luar negeri ataupun dalam negeri juga. Nah, kalau dari luar negeri, ancaman politik bisa dilakuin sama suatu negara dengan cara melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Misalnya kayak intimidasi, provokasi, blokade politik, terorisme, sampai negara lain yang ikut campur masalah internal di Indonesia.
Dan juga ada spionase atau mata-mata atau tindakan pengintaian. Nah, ini semua merupakan bentuk ancaman non-militer yang seringkali dilakuin sama pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu harus bisa ngelola negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Nah, kalau dari dalam negeri, bentuknya bisa berupa makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa buat menumbangkan suatu pemerintahan. Ada juga nih separatisme yang dilakuin sama sekelompok orang yang mau memisahkan diri dari NKRI. Terus ada juga pelanggaran HAM, perang saudara, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, ini semua jadi bukti kalau ancaman di bidang politik benar-benar nyata dan punya tingkat risiko yang besar yang sampai bisa mengancam keselamatan bangsa. Gitu. Oke, sekarang kan kita udah kenal ya sama ancaman terhadap NKRI, khususnya tuh di bidang politik nih. Ke ancaman-ancaman tadi, kalau nggak segera diatasi kan bakalan bahaya banget nih, khususnya buat negara kita. Nah, aku mau nanya nih ke Ayesa, kira-kira apa aja sih yang upaya yang bisa kita lakuin nih buat mengatasi ancaman-ancaman tersebut? Oke, jadi kita sebagai warga Indonesia juga bisa mencegah atau meminimalisir ancaman politik itu, jadi kestabilan NKRI bisa kecapai dan kondisi Indonesia bakal tetap kondusif. Nah, hal pertama yang bisa dilakuin yaitu dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Ini wajib dilakuin ya. Kenapa? Karena Pancasila itu kan falsafah hidup negara Indonesia. Nah, penguatan ideologi Pancasila ini bisa kita lakuin dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebisa mungkin nilai-nilai di dalam Pancasila ini juga diamalkan sama seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatin supaya persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Upaya selanjutnya yaitu selalu jadi masyarakat Indonesia yang taat hukum. Jangan sampai kita melanggar hukum-hukum di negara kita ya, terus terutama hukum HAM. Kayak yang udah kita bahas tadi, kalau salah satu ancaman politik dari dalam negeri, bentuknya bisa berupa pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, sebaiknya kita segera memperhatikan hukum yang ada. Terus, upaya lain yang bisa kita lakuin, yaitu jangan sampai jadi provokator. Kalau ada masalah nih, misalnya kayak konflik yang berbau sara atau isu-isu politik. Nah, ngomong-ngomong isu politik, sebentar lagi kan bakal ada pemilu ya guys. Kayak kurang lebih 2 tahun lagi lah menuju pemilu 2024. Biasanya tuh kalau menjelang pemilu suka banyak muncul isu-isu politik gitu nggak sih? Kayak politik uang, politik sara, politik oligarki, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tuh isu-isu yang biasanya jadi panas banget, apalagi kalau udah menjelang pemilu. Udah situasinya panas, bakalan tambah panas lagi nih, atau malah jadi sampai kebakaran kalau ada yang namanya provokator. Masalahnya, isu provokasi ini bener-bener serius banget, apalagi sekarang di era digital kan, makin banyak arus informasi yang masuk dan makin gampang juga kita ngaksesnya. Belum lagi ditambah banyak buzzer-buzzer yang meresahkan gitu. Nah, maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita harus jadi masyarakat yang bijak dan berusaha menjunjung toleransi. Jangan sampai kita malah jadi salah satu provokator yang bikin masyarakat jadi semakin panas dan emosi. Ayo kita sama-sama belajar bijak, karena kalau masih bersikap kayak provokator ya mungkin nggak bakalan ada kata stabil dan aman. Bener banget sih apa yang dibilang sama Ayesa. Aku juga mau nambahin ya guys, masih ada beberapa cara untuk mengatasi ancaman politik. Kayak membangun demokrasi politik, terus ngadain reformasi lembaga-lembaga politik, supaya fungsi dan perannya bisa berjalan dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, betul banget. Apalagi yang terakhir tadi ya, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini penting banget, karena upaya mengatasi ancaman politik ini nggak cuma dilakuin sama rakyat aja kan ya, tapi juga sama pemerintah. Penting menegakkan pemerintahan yang benar-benar bersih dan berwibawa supaya rakyatnya pun juga bisa percaya nih sama pemerintah nih. Karena intinya nih, kerjasama antara rakyat dan pemerintah ini guys, yang penting demi mengatasi ancaman dan membangun integrasi sosial. Nasional.
Oke teman-teman, di episode hari ini kita udah kupas tuntas mulai dari posisi silang Indonesia, pengertian dan bentuk-bentuk ancamannya, ancaman di bidang politik, sampai upaya dalam mengatasi ancaman tersebut. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami, dan aku juga mau ngucapin makasih buat Aca dan Ayesa yang udah jadi pembicara kita di episode ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan baru buat kita semua. Sekian dari Pekan, pembahasan keren PPKN hari ini sama kita, Karin Dan Ayesha. Kami undur pamit diri. Terima kasih guys. Dadah.